Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan bertemu kembali dalam Morning Bread. Tema kita pagi ini adalah Yesus Kristus adalah Logos. Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Sang Firman, Logos, yang kemudian karena cinta dan sayangnya bagi manusia, dia tidak pengen manusia binasa, maka dia datang dalam bentuk manusia. Firman yang menjadi manusia. Yesus Kristus adalah Logos, firman yang menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ada 3 kalimat di situ yang ditulis oleh Yohanes di pasal 1 ayat 1. Yang pertama, pada mulanya adalah firman, lalu yang kedua, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan yang ketiga, firman itu adalah Allah. Dia pengen menjelaskan 3 hal tentang Logos. Yang pertama, dia berkata apa? Pada mulanya adalah firman. Ini dia sementara menjelaskan soal keberadaan, waktu beradanya firman, waktu beradanya Logos. Dia mulai dengan kalimat pada mulanya. Kenapa dia nggak langsung menentukan, menulis dengan lebih tegas secara detail waktu beradanya Logos, waktu beradanya firman? Kita kalau ingat teks ini, kita akan ingat juga waktu Musa menulis penciptaan dunia, alam semesta. Musa menulis dengan kalimat yang sama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa baik Musa maupun Yohanes tidak langsung menjelaskan waktu beradanya Logos, waktu beradanya Allah, waktu beradanya firman? Kenapa? Karena manusia, Yohanes dan Musa termasuk kita, hidup di dalam waktu, sementara Allah itu hidup di dalam, Allah itu beradanya di dalam kekekalan. Kita yang ada di dalam waktu tidak mungkin bisa intervensi mengetahui apa yang ada di dalam kekekalan. Tapi Allah yang di dalam kekekalan, itu dia tahu apa yang terjadi di dalam waktu. Bahkan dari kita lahir sampai kita mati, dia tahu seluruhnya. Karena waktu ada di dalam kekekalan. Jadi yang di dalam hidup di dalam waktu tidak akan bisa mengerti apa yang ada di dalam kekekalan. Tapi yang ada di dalam kekekalan bisa mengerti, bahkan mengetahui lebih detail apa yang ada di dalam waktu. Itu sebabnya Yohanes menulis pada mulanya adalah firman. Waktu tepatnya tidak ditulis. Nah, tapi kalau kita lihat teks bahasa Inggris atau teks bahasa Yunani, dari teks Yunaninya kita akan mengerti sebenarnya maksudnya apa. Dalam teks bahasa Inggris, in the beginning was the word. Diterjemahkan dari teks Yunani NRK and Logos. Nah, kata was dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah, itu diterjemahkan dari kata n dalam bahasa Yunani yang juga adalah kata kerja. Sementara dalam teks bahasa Indonesia kita, kata adalah kata sifat. Itu predikat. Nah, jadi kita kesulitan untuk mengerti maksudnya, kecuali kita melihat langsung dari teks bahasa Yunaninya. Kata arke itu ditulis itu kata kerja dalam bentuk indikatif imperfect aktif. Apa maksudnya kalimat ini ditulis dalam kata kerja dalam bentuk indikatif imperatif aktif? Dia mau berkata bahwa pada mulanya itu dia menjelaskan pada mulanya itu sebagai bahwa Logos atau firman itu dia sudah ada, dia sementara ada dan akan tetap ada. Karena ditulis dalam bentuk indikatif imperfect aktif. Jadi Logos itu atau firman itu sudah ada, dia sementara ada dan dia akan tetap ada. Atau dengan kata lain, dia selamanya ada. Dia kekal. Jadi keberadaan Logos itu sudah ada, sementara ada dan akan tetap ada. Dia selamanya ada. Dia kekal. Dia kekal. Logos kekal. Kata kerja indikatif imperfect aktif juga menunjukkan bahwa dia permulaan dari segala sesuatu dan juga akhir dari segala sesuatu. Segala sesuatu bermula dari dia dan segala sesuatu akan berakhir di dalam dia. Itu sebabnya di dalam teks Alkitab Yesus berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega."
Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 17, Yesus berkata, firman Tuhan berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 13, Yesus juga berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi waktu Yohanes menulis kalimat pada mulanya adalah firman, dia pengen menjelaskan waktu beradanya firman sebagai kekal. Firman itu kekal adanya, firman itu selamanya ada. Logos itu kekal adanya, logos itu selamanya ada. Yesus Kristus yang adalah firman yang menjadi manusia, dia kekal, dia selamanya ada. Dia sudah pernah ada, dia sementara ada dan akan tetap ada. Dia kekal, dia selamanya ada. Kemudian yang kedua, firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, Yohanes menjelaskan posisi logos. Dia menjelaskan posisi logos sebagai firman itu bersama-sama dengan Allah. Hologos and prostonteon. Hologos and prostonteon. Preposisi pros, kata depan pros yang dipakai oleh Yohanes yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bersama-sama. Kata pros sendiri itu ketika dipakai untuk menjelaskan hubungan antara dua pribadi, baik individu-individu atau satu individu dengan satu kelompok atau satu kelompok dengan satu kelompok lain, itu pengen menjelaskan hubungan yang sederajat, hubungan yang setara, hubungan yang sejajar. Karena itu ketika teks ini ditulis oleh Yohanes, hologos and prostonteon, dia menjelaskan hubungan antara logos dan Allah. Dia menggunakan kata pros. Itu menunjukkan bahwa ada kesamaan posisi antara logos dan theos, antara logos dan Allah. Jadi kesamaan posisi itu apa? Mereka sederajat, mereka setara, mereka sejajar. Karena itu dihubungkan dengan preposisi pros. Nah, kata preposisi pros itu selalu menghubungkan dua pribadi yang punya kesamaan posisi, sederajat, setara, sejajar. Jadi logos atau firman, Yesus yang adalah logos, yang adalah firman, tidak hanya selamanya ada, tidak hanya kekal, tapi dia juga sederajat dengan Allah, setara dengan Allah, sejajar dengan Allah. Nah, kalau Yesus itu adalah selamanya ada, dia kekal, maka implikasinya buat kita apa? Implikasinya buat kita adalah dia tahu jalan hidup kita, dia tahu seluruh keberadaan hidup kita. Tidak ada bagian dari diri kita yang tidak diketahui Tuhan. Jadi kalau kita ngomong sama dia, kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Karena dari awal sampai akhir hidup kita semua ada di dalam tangan dia. Karena dia kekal, dia selamanya ada. Nah, kemudian yang kedua tadi, dia itu sederajat dengan Allah, dia sejajar dengan Allah, setara dengan Allah. Implikasinya buat kita apa? Implikasinya buat kita di dalam Kristus, kita bisa menjadi rekan sekerja Allah, kita menjadi sahabat Allah. Kita yang harusnya tidak mungkin jadi bagian menjadi ambasador Kristus di bumi, ambasador Allah di bumi untuk menyatakan kabar baik kepada banyak orang, tapi di dalam Kristus kita dipilih menjadi ambasador, menjadi rekan sekerja Allah untuk menjadi saksi bagi kabar baik bagi dunia. Kemudian yang ketiga, Alkitab pada kalimat itu berkata, ada kalimat firman itu adalah Allah. Ini bicara soal hakikat logos. Jadi Yohanes sementara mau kasih tahu begini, kalau logos itu kekal, dia selamanya ada, dan kalau logos itu sederajat dengan Allah, maka tidak ada kesimpulan lain kecuali menyatakan bahwa logos itu adalah Allah. Jadi hakikat logos adalah Allah. Theos and hologos dalam teks bahasa Inggris itu, dalam King James Version, the word was deity. Dia adalah ilahi. Kenapa bisa sampai pada kesimpulan itu? Karena memang dia kekal dan dia sederajat dengan Allah. Tidak mungkin ada pribadi yang kekal dan sederajat dengan Allah dan itu bukan Allah. Dia pastinya Allah. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus, firman yang jadi manusia, logos yang menjadi manusia, adalah pribadi kedua dari
Allah Tritunggal. Nah, kalimat di dalam firman itu adalah Allah. Kata theos yang ditulis dalam teks bahasa Yunani theos en hologos itu ditulis tanpa menggunakan kata sandang tentu. Sementara dalam kalimat yang kedua, dalam firman itu bersama-sama dengan Allah ditulis dengan menggunakan kata sandang tentu. Apa maksudnya? Kalau theos ditulis dengan kata sandang tentu di depannya, itu berarti tekanannya pada pribadinya. Tapi dalam bagian ketiga ditulis theos yang ditulis itu ditulis tanpa menggunakan kata sandang tentu di depannya. Itu hanya untuk menunjukkan kualitas dia. Bukan fokusnya bukan pada pribadinya, tapi kualitas dari pribadi itu. Apa kualitasnya? Dia sehakikat dengan Allah, dia senatur dengan Allah. Jadi logos itu ada pada hakikat yang sama dengan Allah, sama dengan theos and hologos. Logos itu ada pada, dia punya hakikat yang sama dengan theos, dia juga senatur dengan theos. Itu sebabnya dalam teks bahasa Inggris diterjemahkan the word was deity. Dalam bahasa Indonesia firman itu adalah Allah. Kalau dia kekal, kalau dia sederajat dengan Allah dan dia sehakikat dengan Allah, maka dia memang Allah. Firman yang menjadi manusia, dia adalah Allah. Logos, Yesus yang jadi manusia, memang adalah Allah. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Implikasinya apa buat kita? Kalau dia Allah, dia sehakikat dengan Allah, di dalam dia, maka kita bisa panggil Tuhan itu Bapa. Doa Bapa kami diajarin ke kita apa? Bapa kami yang di surga. Kenapa kita bisa panggil dia Bapa? Karena kita secara rohani punya DNA ilahi dari Kristus, di dalam Kristus. Karena itu kita bisa panggil Tuhan Aba, ya Bapa. Kita adalah anak Allah. Alkitab bilang kita ahli waris kerajaan Allah. Dari mana? Karena dari Kristus, dari Yesus yang adalah Logos, dari Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia. Di dalam dia kita bisa panggil Tuhan di sorga Bapa, dan kita anak sorga. Implikasinya tidak hanya sampai di situ. Satu, kita layak panggil dia Bapa, kita anak Allah. Tapi implikasi yang kedua bahwa kalau dia Bapa dan kita anak, ini bukan rumah kita. Rumah kita pasti ada di sorga, karena Bapa kita di sana. Dan karena itu kita pasti pulang ke sorga. Karena itu orang Kristen kalau meninggal, beritanya adalah telah pulang ke rumah Bapa. Emang rumah kita di sana. Di sini cuma tempat tinggal sementara, karena kita anak dari sorga, anak dari Bapa di sorga, di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu teman-teman dikasih Tuhan, Yesus Kristus adalah Logos, firman yang menjadi manusia, dan dia adalah 100% Allah, dia juga 100% manusia. Bukti keberadaan dia sebagai Allah dijelaskan oleh Yohanes pasal 1 ayat 1. Dia adalah kekal, dia selamanya ada. Dia sederajat dengan Allah, setara dengan Allah, dan dia sejajar dengan Allah. Dan yang ketiga, dia sehakikat dengan Allah, senatur dengan Allah, dan dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati.